berlatar pada tahun 1982 di kota Monrovia, Alabama, Amerika Serikat. Diperlihatkan seorang ras kulit hitam bernama Walter McMillian alias Johnny D. sedang melakukan rutinitasnya menebang pohon untuk membuat bahan baku kertas. Sesaat di perjalanan pulang, tiba-tiba mobil Johnny D diberhentikan oleh beberapa polisi. Dia lalu ditangkap atas tuduhan kasus pembunuhan gadis muda berusia 18 tahun bernama Rhonda Morrison. I heard that ain't stopped you before, though. Is that right, Johnny D? So I ain't did nothing, and I think y'all got the wrong person. Johnny D pun dinyatakan bersalah oleh hakim dan divonis dengan hukuman mati untuk kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Selanjutnya diperlihatkan seorang pria bernama Brian Stevenson sedang mengunjungi tahanan terpidana mati bernama Henry. Brian adalah mahasiswa hukum Universitas Harvard yang sedang mengikuti program magang di Komite Pembela Tahanan. Dia dikirim bertemu Henry untuk memberitahu bahwa belum ada pengacara yang ditugaskan untuknya. Awalnya Henry tampak kecewa mendengar informasi itu, terlebih saat Brian mengatakan bahwa Henry akan dieksekusi tahun depan. Singkat cerita, tidak terasa 1 jam yang mereka miliki habis untuk saling bercerita satu sama lain. 2 tahun kemudian setelah lulus dan menjadi seorang pengacara, Brian memutuskan akan pergi ke Alabama untuk membuka layanan bantuan hukum bagi para terpidana mati. Awalnya ibunya tidak setuju putranya ke Alabama, sebab isu rasisme masih sangat tinggi di wilayah itu. Menurut ibunya, Brian termasuk pemuda yang beruntung karena bisa menempuh pendidikan di Harvard bersama orang-orang kulit putih yang mayoritas. Tapi Brian menjelaskan kalau dia hanya ingin membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum di Alabama. Akhirnya ibunya pun mengerti keinginan putranya. Dia lalu mengingatkan Brian agar lebih berhati-hati karena apa yang akan dilakukan putranya di Alabama akan membuat banyak orang di sana tidak senang. Setibanya di Alabama, Brian kemudian menuju ke tempat di mana dia akan menyewa ruangan sebagai kantornya. Tapi di sana terlihat wanita bernama Eva Ansley sedang marah kepada pemilik gedung yang membatalkan penyewaan. Pemilik gedung itu tampaknya tidak ingin propertinya dijadikan sebagai kantor layanan bantuan hukum bagi para terpidana mati. Karena itu, untuk sementara waktu mereka akan memulai pekerjaan di rumah Eva. Eva sendiri adalah seorang lulusan psikologi yang menulis makalah tentang hukuman mati. Dia tertarik bekerja sama dengan Brian setelah sebelumnya dia bertemu dengan seorang terpidana mati, yang justru tidak mendapat pembelaan oleh pengacaranya sendiri. Padahal tidak semua orang yang mendapat hukuman mati pantas mendapatkan hukuman tersebut. Keesokannya Brian pergi ke penjara Holman untuk menemui 6 terpidana mati yang telah dijadwalkan oleh sipir penjara. Sebelum diizinkan masuk ke ruang kunjungan, penjaga memeriksa semua barang bawaan Brian dan memintanya untuk melepaskan semua pakaiannya. Brian sempat kesal dengan perilaku sipir tersebut, padahal sebagai pengacara seharusnya Brian tidak perlu melewati pemeriksaan sampai seperti itu. Sepertinya semua itu dilakukan karena Brian adalah pria kulit hitam. Brian pun tampak merasa dipermalukan oleh sipir itu. Tapi dia sadar itu hanyalah sebuah ujian kecil yang harus dihadapi demi hal besar yang akan dilakukan ke depannya. Setiap terpidana mati yang ditemui Brian mengaku sudah banyak pengacara yang dikirimkan untuk mereka. Tetapi tidak ada satupun yang benar-benar membantu, apalagi memberikan pembelaan di pengadilan. Semua terpidana mati tersebut merasa sendirian, tidak dapat membela dirinya meskipun bersama pengacara di samping mereka. Salah satu terpidana mati itu menarik perhatian Brian adalah Herbert. Dia adalah seorang tentara yang ikut perang Vietnam. Dia pulang secara terhormat setelah menjadi satu-satunya yang selamat dalam perang. Sepulangnya, Herbert menderita gangguan stres pasca trauma atau yang disebut dengan istilah PTSD. Pembunuhan yang dilakukan bukanlah hal yang sengaja dia lakukan sebagai orang yang berjuang atas nama negara. Bahkan tidak mendapatkan bantuan perawatan untuk yang dideritanya. Akan tetapi semua hal itu tidak pernah diungkap di pengadilan. Terpidana mati yang terakhir yang ditemui Brian adalah Johnny D, orang yang sudah tidak percaya dengan pengacara yang dikirim untuknya. Johnny D mengungkap bahwa pengacara terakhir yang ditugaskan untuknya justru pergi meninggalkannya. Setelah semua uang keluarganya habis dipakai sebagai biaya untuk menyewanya, Johnny D tampaknya sudah muak dengan janji-janji pengacara, karena semua usaha yang pernah mereka lakukan pasti ditolak oleh pengadilan. Menurutnya, orang kulit hitam sepertinya hanya akan diterkam hidup-hidup lalu dimuntahkan. Mereka tak segan-segan menghukum orang tak bersalah tanpa bukti hanya karena mereka tidak membutuhkannya. Saksi-saksi palsu dapat dengan mudah mereka hadirkan di pengadilan untuk menjerat ras kulit hitam. Karena merasa telah lelah dengan semua itu, Johnny D pun menolak bantuan hukum yang diberikan oleh Brian.
Sepulangnya menemui para terpidana mati itu, Brian lalu membaca dan mempelajari semua berkas mereka, dan berusaha semalaman penuh untuk mencari cara membantu mereka. Setelah beberapa lama kemudian, Brian pun menemukan sesuatu yang janggal pada kasus Johnny D yang dia nilai bahwa Johnny D tidak bersalah. Johnny D diputuskan bersalah hanya dengan satu kesaksian orang bernama Rep Myers yang saat dia bersaksi. Myers diketahui saat itu sedang menjadi tersangka untuk sebuah kasus pembunuhan yang lain. Adapun satu saksi pendukung lainnya adalah seorang pria muda berkulit hitam bernama Bill Hooks, dan itu pun dia hanya mengatakan melihat truk Johnny D pergi meninggalkan TKP sekitar waktu pembunuhan. Brian dan Eva untuk sementara ini menyimpulkan bahwa polisi telah gagal menyelesaikan kasus Johnny D selama setahun, sehingga mereka menghadirkan penjahat sebagai saksi palsu dengan imbalan keringanan hukuman. Mulai mengetahui adanya kejanggalan itu, Brian kemudian pergi menemui jaksa yang menuntut kasus Johnny D bernama Tommy Kaplan. Brian berharap Tommy bisa mendapat bantuan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Brian memberitahukan keraguannya yang serius mengenai kasus Johnny D. Tapi semua itu ditolak oleh Tommy dengan alasan bahwa kasus Johnny D sudah diputuskan oleh juri dan hakim yang berwenang. Johnny D. McMillan was convicted by a jury in my community, and it is my job. That man caused a lot of pain. A lot of pain for folks around here. Tommy kemudian memberikan Brian beberapa berkas pengakuan Rep Myers dan Bill Hooks. Selain itu, Brian juga meminta untuk diberikan semua salinan pernyataan polisi dan saksi-saksi. Namun untuk mendapatkan itu dia terlebih dulu harus mengajukan mosi ke pengadilan. Setelah itu Brian memberitahukan hasil pertemuannya dengan Tommy kepada Eva, dan memberitahukan juga kalau dirinya akan mampir ke Jackson Cleaners, tempat di mana Rhonda Morrison dibunuh. Selanjutnya Brian menemui keluarga Johnny D yang tinggal di pemukiman orang kulit hitam yang sengaja dibuat sangat jauh dari jalan besar. Di situ Brian pun disambut hangat oleh istri Johnny D bernama Minnie dan semua tetangganya, yang turut hadir untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Brian. Banyak dari mereka memberikan kesaksian bahwa di hari Rhonda Morrison terbunuh, Johnny D sedang bersama mereka dalam kegiatan menggoreng ikan untuk mengumpulkan uang untuk gereja. Dari pagi hingga malam Johnny D bekerja di truknya bersama John, anaknya, dan juga Jimmy. Semua orang di sana memberikan pernyataan sama bahwa mereka hari itu bersama dengan Johnny D. Bahkan salah satu di antara mereka mengatakan bahwa Johnny D sudah menjadi target mereka 2 bulan sebelum penangkapan, sebab Johnny D pernah ditangkap setelah bermain-main dengan wanita kulit putih di kota. Setelah itu cerita tentang Johnny D pun mulai berkembang beralih menjadi seorang penipu ke pengedar narkoba hingga kepala mafia Dixie. Sehingga ketika sebutan pembunuh datang padanya, tidak ada orang yang mempercayai hal tersebut. Minnie mengatakan tidak ada alasan kenapa suaminya harus melakukan hal itu untuk keluarganya. Ketika John mempertanyakan apa bedanya Brian dengan pengacara yang lain, Brian lalu mengatakan bahwa organisasinya akan menanggung semua biaya hukum yang dikeluarkan untuk membantu Johnny D. Setelah itu selesai dan seluruh tetangga pulang, John lalu menghampiri Brian untuk memberitahukan bahwa temannya yang bernama Darnell ingin memberitahukan sesuatu. Darnell mengatakan bahwa Bill Hooks yang menjadi saksi pendukung sebenarnya tidak pernah melihat truk Johnny D ada di Jackson Cleaners. Karena hari itu dia sedang bekerja di toko bersamanya dari pagi hingga waktu makan siang. Bill Hooks sepertinya memiliki kesepakatan dengan polisi karena sebelumnya dia terlibat kasus pencurian. Brian lalu menanyakan apakah Darnell mau menandatangani pernyataannya untuk menjadi saksi. Awalnya Darnell takut, tapi dia kemudian meyakinkan dirinya untuk mau membantu Brian. Hari berikutnya Brian kembali menemui Johnny D dan memberikan titipan dari istrinya. Johnny D pun tidak menyangka Brian telah pergi sejauh itu untuk menemui keluarganya. Johnny D kemudian bertanya apa alasan Brian melakukan itu semua untuknya. Brian pun lalu menjelaskan alasan ingin membantu Johnny D, karena ketika dulu kakeknya terbunuh tidak ada satu orang pun yang mau membantunya. Dan di saat itulah Brian mulai sadar kalau orang-orang di luar komunitas kulit hitam tidak ada yang peduli. Kakeknya hanya dianggap sebagai lelaki kulit hitam yang berbeda dari mereka yang layak dibunuh saat itu. Setelah mendengar cerita Brian itu, Johnny D pun setuju menerima bantuan hukum dari Brian. Di balik harapan baru yang Johnny D diterima, Herbie justru telah menerima surat ketetapan tanggal eksekusinya. Johnny D memintanya agar tidak khawatir karena Brian akan membantunya. Di sebelahnya bernama Ray juga mengatakan agar Herbie tidak menyalahkan diri sendiri. Herbie seharusnya berada di rumah sakit bukan di penjara, sebab kondisi mentalnya yang terganggu akibat PTSD. Ray lalu bercerita ketika dia memberitahu polisi bahwa dirinya tidak bersalah. Polisi itu justru berkata kepadanya bahwa salah satu negro dari kalian yang melakukannya, dan jika bukan kau maka kau serahkan satu untuk temanmu.
Selain itu, jaksa dalam kasus Johnny D mengatakan dia bisa tahu pelakunya hanya dari caranya melihatmu. Sehingga dari perkataan Ray kita memahami bahwa polisi saat itu menangkap seseorang hanya berdasar keyakinan mereka bahwa pelakunya adalah orang dari golongan kulit hitam. Brian dan Eva selanjutnya mempelajari kasus mengenai Herbit yang akan segera dieksekusi. Brian pun memutuskan akan mencoba membuat mosi untuk mendapatkan ketetapan penundaan meskipun itu cukup sulit. Sesaat kemudian Eva mendapat teror dari yang mengancam akan meledakkan bom di bawah rumahnya jika dia dan Brian tidak menghentikan bekerja mengusut kasus Johnny D. Mendengar ancaman teror itu, Eva bergegas menyuruh semua orang keluar dari rumah dan melaporkan ancaman tersebut kepada polisi. Namun setelah diperiksa ke seluruh sudut rumah, ternyata informasi itu tidak benar bahwa tidak ada bom di bawah rumahnya. Setelah kejadian itu, Brian mengira Eva akan berhenti dari pekerjaan mereka, tapi ternyata Eva tidak semudah itu untuk menyerah. Dia menyadari resiko yang harus dia dapat dari hal berbahaya yang akan dia lakukan itu. Ianya tidak ingin anaknya kelak mengetahui bahwa ibunya pernah menyerah melakukan sesuatu yang benar. Mereka pun kemudian sepakat untuk melakukan penyelidikan ulang dan mencari siapapun orang yang mau bersaksi tentang kasus Johnny D. Di tengah proses penyelidikannya, Brian pun mendapat tempat untuk dijadikan kantornya. Dia selanjutnya menamakan kantornya Equal Justice Initiative dan merekrut karyawan pegawai baru bernama Brenda. Di tengah kesibukan mereka, Brian lalu mendapat telepon dari Darnell yang ditangkap polisi akibat kesaksian yang dia berikan untuk kasus Johnny D. Brian pun bergegas ke kantor polisi untuk mencari Darnell yang tampak marah sekaligus takut kekhawatirannya selama ini benar terjadi. Darnell bahkan kini khawatir apakah dia masih bisa bekerja atau tidak setelah dirinya ditangkap polisi tepat di depan bosnya. Brian pun meminta Darnell untuk tetap tenang dan berjanji akan membatalkan semua tuduhan terhadapnya. Tetapi Darnell memutuskan untuk menyerah dan berhenti membantu Brian. Setelah Darnell pergi meninggalkannya, Brian kemudian masuk kembali ke kantor polisi untuk menemui kepala polisi yang saat itu sedang bersama Tommy. Brian lalu mempertanyakan kenapa Darnell ditangkap tanpa bukti dan menuduh bahwa pernyataan yang diberikannya itu palsu. Dan di situ perdebatan antara Brian dengan kepala polisi pun terjadi. You can't arrest someone for perjury without evidence that are false. His statement contradicts Bill Hook's entire testimony. I went down to see Rhonda Morrison's mama yesterday. She kept asking me why some lawyer from... Well, you can tell her it's because Johnny D didn't kill her daughter. I know how. Namun kemudian berakhir dengan kesepakatan bahwa Darnell tidak boleh bersaksi di pengadilan jika ingin tuduhan terhadapnya dibatalkan. Di waktu itu juga Tommy lalu memberitahu Brian bahwa mosi untuk membuka kembali kasus terpidana mati ditolak oleh pengadilan. Padahal Brian sendiri belum mendapatkan informasi tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, Brian lalu dihentikan oleh beberapa polisi. Dan saat Brian menolak keluar dari mobil, dia justru ditodong dengan senjata. Dan polisi lainnya pun memeriksa berkas-berkas yang dibawa Brian di dalam mobil. Get out of the goddamn car! Whoa, Come on! Okay. Come on! I have nothing in my hands. Turn around! Shut your damn mouth, boy! Setelah memeriksa Brian, mereka lalu pergi begitu saja tanpa menjelaskan apapun. Hari berikutnya, Brian kembali menemui Johnny D untuk memberitahunya perkembangan penyelidikan yang dia lakukan. Brian menjelaskan bahwa meskipun Darnell membatalkan kesaksiannya, tapi dia akan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat lagi. Dan di saat itulah Brian baru mengetahui bahwa ternyata Johnny D divonis hukuman mati sebelum dilakukan persidangan terhadapnya. Brian pun sedikit kecewa karena Johnny D baru memberitahukannya sekarang. Dan kini keadaan juga semakin sulit karena bukan tidak mungkin orang-orang yang terkait dalam kasusnya pasti akan melakukan segala cara agar Johnny D tetap dinyatakan bersalah. Brian selanjutnya memutuskan untuk menemui Red Myers, saksi utama kasus Johnny D. Saat ditemui, Red Myers tidak ingin membicarakan apapun tentang kesaksiannya. Namun dia memberitahu bahwa tidak ada yang peduli tentang apapun selain siapa yang membunuh Rhonda Morrison. Ternyata Red Myers sempat ditanyai tentang Rhonda Morrison di hari saat dirinya ditangkap di Escambia. Untungnya pernyataan Red Myers tersebut sempat direkam oleh teman Brenda di pengadilan Escambia. Dari rekaman itu, Brian pun mendapatkan sebuah petunjuk yang memperdengarkan suara Red Myers bersama kepala polisi. Red Myers dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa dan tidak ingin menjebak orang tak bersalah sebagai pembunuh. I understand that, Sheriff. That's Myers. I'm gonna be honest with you. I don't know a damn thing. I know who killed Rhonda Morrison. That's right, sir. Well, that just ain't something I'm willing to do. Kemudian pada malam harinya di penjara, Johnny D terbangun akibat suara tangisan Herbit yang menyalahkan dirinya karena telah melakukan perbuatan yang menewaskan seorang gadis muda.
Johnny D pun terus mencoba menenangkannya dengan memintanya untuk menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Kemudian membayangkan dirinya melihat pohon-pohon yang tertiup angin untuk menenangkan pikirannya meskipun telah melalui berbagai kesulitan. Lalu di saat yang sama pula Brian sedang dalam proses mengirimkan mosi penundaan eksekusi untuk Herbit. Hingga pagi tiba sayangnya mosi yang diajukan Brian ditolak oleh pengadilan tinggi. Saat terakhir yang dia lakukan untuk Herbit tidak juga membuahkan hasil yang diinginkan. Sebagai penasehat hukumnya Brian dan Eva pun terdiam sejenak sebab hari itu juga Herbit akan dieksekusi. Brian lalu menemui dan meminta maaf kepada Herbit yang tidak bisa menepati janji untuk menyelamatkannya. Setelah itu petugas memutar lagu permintaan Herbit untuk mengiringinya mengakhiri hidupnya di kursi listrik. Sementara di ruang tahanan semua tahanan memberi dukungan kepada Herbit dengan memukul jeruji besi sel mereka masing-masing. Ketika waktu Herbit telah tiba, Brian menyaksikan eksekusinya dan itu menjadi kenangan paling buruk bagi Brian seumur hidupnya. Akan tetapi Brian tidak bisa terus larut dalam kesedihannya, dia lalu kembali membuka berkas kasus Johnny D dan pergi lagi menemui Red Myers. Kali ini Brian ingin tahu alasan kenapa dia yang sebelumnya bersikeras tegas mengatakan tidak mengetahui apapun. Akhirnya Red Myers pun mau bercerita tentang kronologi dirinya di penjara. Red Myers pun bercerita pada 7 tahun yang lalu terjadi kebakaran di rumahnya. Kejadian tersebut membuatnya trauma dan takut terbakar. Namun di dalam penjara dia dimasukkan di dalam sel yang paling dekat dengan ruang eksekusi meskipun mereka tahu ketakutannya. Aroma kulit terbakar dari orang yang dieksekusi membuatnya menderita setiap harinya. Karena itulah Red Myers kemudian bersedia memberi kesaksian palsu demi mengeluarkan dirinya dari tempat itu. Dan setelah kesepakatan itu dibuat hari berikutnya, Red Myers pun benar-benar dipindahkan dari ruang itu. Brian lalu memberitahunya bahwa dia akan diminta bersaksi pada persidangan ulang yang layak diterima oleh Johnny D. Dia berharap Red Myers bisa mengambil sikap dalam persidangan tersebut, sebab itu akan menjadi kesempatan terakhir baginya memperbaiki semuanya. Hari persidangan untuk mosi membuka ulang kasus Johnny D pun akhirnya dilaksanakan. Di situ Brian menghadirkan Red Myers untuk menjadi saksi, dan dia menarik semua kesaksian palsunya yang dulu tentang Johnny D di persidangan pertama. Semua orang di ruang sidang itu pun dibuat terkejut dengan pernyataan Red Myers. Tapi Tommy menilai Red Myers alasannya mengubah seluruh pernyataannya agar dia bisa keluar dari penjara. Namun tuduhan tersebut dibantah oleh Red Myers. Baginya yang menentukan apa yang akan terjadi padanya nanti bukanlah Johnny D atau dirinya, melainkan Tommy sendiri yang sebagai jaksa. Red Myers sadar bahwa pernyataannya kali ini tidak bisa membuatnya keluar dari penjara, dia justru berpotensi membuatnya mendapat hukuman mati. Akan tetapi Red Myers sudah tidak peduli lagi, dia kembali menegaskan semua yang dia katakan tentang Johnny D di persidangan pertama itu adalah bohong. Dan dia berharap hakim yang mulia bisa mengembalikan Johnny D pulang ke istri dan anak-anaknya. Brian kemudian memberikan salinan catatan resmi dari polisi yang mampir di tempat penggorengan ikan, yang membuktikan bahwa Johnny D ada di tempat pengumpulan uang gereja bersama keluarganya. Polisi yang datang pertama kali saat hari kejadian juga turut bersaksi. Dia mengatakan bahwa posisi Rhonda Morrison yang dia lihat berbeda dengan pernyataan Red Myers. Akibatnya karena menolak untuk berbohong, polisi itu pun dipecat dari departemennya. Kemudian dokter dari salah satu rumah sakit jiwa juga dihadirkan oleh Brian. Dokter tersebut membeberkan bahwa Red Myers adalah salah satu pasiennya. Pada banyak kesempatan dia mengungkap kalau dia sering diancam dengan kursi listrik. Dia tidak mengatakan apa yang diinginkan oleh pihak berwenang. Semua bukti yang dihadirkan dalam persidangan hari itu sangat penting dalam menentukan hasil dari kasus Johnny D. Namun sebagaimana diketahui bahwa kebenaran belum ditunjukkan dalam kasus tersebut. Dan sidang pembacaan putusan pun akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Semua orang termasuk Brian dan Johnny D sangat yakin jika mosi untuk membuka kembali kasus akan dikabulkan oleh hakim. Mereka berdua bahkan masih tidak percaya Red Myers bersedia mengubah pernyataannya di pengadilan. Beberapa hari kemudian hari yang dinantikan akhirnya tiba. Namun sayangnya hakim memutuskan menolak mosi yang diajukan Brian. Dengan alasan bahwa Red Myers telah melakukan kesaksian palsu di persidangan pertama. Dan tekanan dari kesaksian di persidangan pertama menyebabkan keraguan atas pengakuan kesalahannya. Semua orang yang telah berjuang pun merasa kecewa atas putusan hakim terutama bagi keluarga Johnny D. Kekecewaan berat kemudian diluapkan John anak Johnny D atas keputusan hakim itu yang tak sadar membuat keributan di pengadilan. Dengan hasil tersebut Johnny D pun dikembalikan ke penjara sambil menunggu tanggal eksekusi yang ditetapkan untuknya.
Hal yang sama juga dirasakan Brian, dia merasa gagal untuk menepati janji kepada seluruh orang-orang yang mendukung untuk membawa Johnny Depp pulang. Tapi Eva terus memberikan dukungan kepada Brian agar tidak menyerah. Menurut Eva, apa yang sudah dilakukannya sejauh ini lebih berharga dari yang Brian kira. Beberapa hari kemudian Brian kembali menemui Johnny Depp. Dia meminta maaf untuk semua yang sudah terjadi. Johnny Depp lalu bercerita bahwa di hari dia ditangkap dia mengetahui dirinya tidak bersalah. Dia pikir semua akan baik-baik saja setelah pihak berwenang berbicara dengan orang-orang di sekitarnya yang bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Namun polisi terus menyebutnya sebagai seorang pembunuh dan pernyataan dari satu orang kulit putih itu berubah menjadi ke semua orang. Bahkan hakim dan juri juga mengatakan Johnny Depp lah pelakunya. Johnny Depp berterima kasih kepada Brian yang telah membuktikan dirinya tidak bersalah meskipun pengadilan tidak berkata begitu. Sambil tersenyum, Johnny Depp lalu mengatakan, jika malam ini aku dibawa ke kursi eksekusi, maka aku akan keluar dengan tersenyum. Setelah itu Brian kemudian menemui keluarga Johnny Depp untuk meminta maaf sekaligus menjelaskan hal lain yang akan dilakukan, di mana Brian selanjutnya akan mempersiapkan mosi untuk menyerahkan semua bukti yang dimiliki ke Mahkamah Agung, yang memiliki kekuatan untuk membatalkan putusan terakhir dan memaksa pengadilan wilayah membuka persidangan baru. Brian sendiri tidak bisa menjamin hasilnya, namun dia merasa pengadilan di sana tidak akan mengabaikan bukti yang ada. Brian lalu membuat sebuah video berdurasi 60 menit, berisi berbagai kesaksian yang menyatakan Johnny Depp tidak bersalah. Johnny Depp says they want to execute. Also, I've never seen Rhonda Moss a day in my life. No, sir, not at all. Nowhere near true. Be comfortable? Yes, I'd be comfortable with it. It was tried by a jury. They heard his testimony and they believe. 3 bulan kemudian putusan mosi yang diajukan Brian ke Mahkamah Agung itu pun keluar. Mahkamah Agung mengabulkan mosi Brian sekaligus membatalkan keputusan pengadilan wilayah sebelumnya dan memberikan persidangan baru untuk kasus Johnny Depp. Dan salah satu wawancara media Brian mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya pengadilan di luar wilayah memperlihatkan bukti yang sangat banyak yang membuktikan Johnny Depp tidak bersalah. Tapi berbeda dengan Brian yang begitu bersemangat dan percaya diri, Tommy justru tampak gelisah dan khawatir. Rupanya Tommy mengajukan penundaan sidang untuk melakukan penyelidikan agar bisa membangun kembali skenario kasusnya. Mengetahui rencana Tommy itu, Brian pun menghampirinya ke rumahnya dan memintanya lebih membuka mata untuk kasus yang sudah jelas hasilnya. Bukti yang dimiliki Brian sangat kuat dan seluruh saksi Tommy pun telah mengundurkan diri. Untuk itu Brian berharap agar Tommy tidak menghukum orang tak bersalah hanya untuk mempertahankan reputasi ataupun keyakinannya. Persidangan ulang untuk kasus Johnny Depp akhirnya dilakukan dan sikap rasisme pun bisa dilihat. Ketika polisi baru memperbolehkan orang kulit hitam masuk ke ruang sidang setelah seluruh kursi terisi penuh oleh orang kulit putih. Di hadapan hakim, Brian lalu menjelaskan berbagai ketidakadilan yang diterima Johnny Depp. Di antaranya adalah vonis hukuman mati yang dijatuhkan setahun sebelum persidangan. Lalu melarang orang kulit hitam sebagai juri persidangan yang mendasarkan keyakinan pada kesaksian yang dipaksakan dari seorang penjahat kulit putih. Lalu mengabaikan kesaksian 24 orang kulit hitam yang taat hukum dan mengancam siapapun yang mencoba mengatakan hal sebenarnya. Kasus tersebut dinilai lebih besar dari sekedar persidangan untuk satu orang terdakwa, tetapi untuk melindungi hak setiap warga negara terlepas dari kekayaan ras atau status. Setelah itu hakim lalu mempertanyakan kepada Tommy status negara dalam mosi yang sedang diajukan karena dia tidak memiliki apapun untuk pembelaan. Tommy pun akhirnya menyatakan bahwa negara tidak keberatan dengan mosi tersebut dan bergabung untuk menolak seluruh tuduhan terhadap Johnny Depp. And the state does not object to the motion, Your Honor? You joining the motion to dismiss all... Yes, Your Honor, I am. Dengan pernyataan Tommy tersebut, nama baik Johnny Depp pun bersih dari segala tuduhan dan dikembalikan kepada keluarganya. Setelah itu Brian berpendapat bahwa lawan dari kemiskinan bukan lagi kekayaan, tetapi keadilan dunia bisa lebih baik dengan mengubah cara kita memperlakukan orang miskin yang mereka kutuk. Sebab kita semua membutuhkan keadilan dan belas kasihan yang diberikan tanpa pamrih. Dan seperti itulah kisah Brian Stevenson yang berjuang untuk orang miskin, yang dipenjara dan dikutuk selama lebih dari 30 tahun. Dia dan pengacara di kantor Equal Justice Initiative telah berhasil memberikan keringanan hukuman dan pembebasan untuk lebih dari 140 terpidana mati. Namun Herbert adalah salah satu dari 65 orang yang dieksekusi mati di Alabama, tidak memperoleh bantuan hukum yang memadai. Brian dan Eva pun terus mengelola dan mengembangkan Equal Justice Initiative mereka itu untuk terpidana mati dan telah berhasil menolong banyak orang dari ketidakadilan.